mengucapkan terima kasih semuanya kehadiran kalian di sore hari ini. Tas tangi turu aku absen rek, iya wis absen, oke? Jadi selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih teman-teman. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka, tentunya kalian sudah dengar dari Asahan atas nama Azwar sudah dipulangkan hari ini dan kesedihan mendalam dari keluarganya dan juga ucapan syukur yang rencananya akan dikremasi atau yang rencananya akan dimakamkan di Kamboja akhirnya bisa melihat keluarganya walaupun yang terakhir kalinya. Jadi tetap segala usaha doa yang kita langitkan itu tidak akan pernah sia-sia. Heni Lubis pastinya tahu ya Heni ya kepulangannya dan jujur mukanya itu ditunjukkan kepada saya. Saya tidak mampu melihatnya secara vulgar karena itu saya mungkin kalian sudah lihat ya di media sosial saya sudah up tetapi saya tutup mukanya. Mungkin orang ngomong gitu aja kok sedih sih, gitu aja kok sedih sih. Karena kalian tidak ada di posisi keluarganya Azwar. Apapun yang terjadi, kalian tidak ada di posisi itu, makanya kalian akan menjadi gitu aja marah sih, kenapa gitu aja sedih sih, kenapa gitu aja tidak mau ikhlas. Enak kamu ngomong, saya sama Rizal tidak ada hubungan apa-apa. Saat datang, air mata saya tidak bisa saya hentikan. Saya juga tidak ada hubungannya dengan Marco, tetapi saat mereka datang, air mata saya juga tidak bisa dihentikan. Bahkan saya sampai jatuh sakit. Kenapa? Karena perjalanan hidup mereka yang sungguh sangat tragis. Tetapi itu pun menjadi berita-berita hoa dan mereka mengatakan itu semua biasa-biasa saja. Kalian tega memakan bahkan menghisap darah saudaramu demi kepentinganmu pribadi. Saya tidak tahu mental seperti apa yang telah ada di jantung kalian. Sehingga kalian rasa kemanusiaannya sudah tidak ada lagi. Saya tidak berani mencaci maki siapapun. Karena tetap kembali lagi kepada edukasi yang selalu saya berikan kepada kalian. Dan hari ini masih ada satu jenazah lagi yang menunggu proses pemulangan. Yaitu dari Maksik yang berasal dari Manado. Jadi bantu doa ya teman-teman ya. Karena saya tidak bisa mengerjakan langsung sekali beberapa orang. Jadi saya selalu bilang kepada keluarganya Maksik, tunggu ya. Setelah Azwar pulang saya akan berusaha untuk memulangkan jenazah Maksik. Ya mungkin agak lama tapi karena menurut saya berdasarkan antrian saja. Jadi kita masih menunggu kepulangan Maksik setelah Azwar hari ini. Jadi teman-teman saya tidak bisa melakukan apapun. Saya tidak bisa melakukan apapun juga. Saya hanya bisa berdoa dan berusaha memberikan edukasi yang terbaik versi saya. Jadi saya nggak bisa nih seperti orang lain, meniru arahan orang lain, saya nggak bisa. Walaupun saya sering dicoel-coel sama orang tentang cara saya mengedukasi, ada orang yang nggak suka, itu adalah hak asasi orang untuk selalu mengkritisi setiap kali langkah saya. Kecewa pasti ada. Tetapi saya tidak ingin fokus pada orang yang menghakimi saya, menghina saya, bahkan tidak ngajeni saya. Selalu kenapa saya yang jadi buat ontran-ontran di situ? Kenapa harus spill saya? Saya secara pribadi itu udah capek ngelayanin orang. Untuk selalu nyepil nama saya capek banget. Kamu mau buat LPK, jangankan di mana-mana, Dek Jember buka jangankan Dek Jember nek ngarep omahku buka Saya itu nggak ingin beradu argumen, ayolah. Capek banget tahu nggak? Mendengarkan konten kamu itu capek banget, ayolah kita membahas yang lainnya. Lainnya udah menuju March, kita masih bertengkar gara-gara perbedaan. Kenapa sih kita harus bekerja kalau niat kamu baik, udahlah. Udah, maksud saya, apaan sih? Kenapa saya harus dibahas terus? Kamu mau buat LPK di depan rumahku lo nggak ngefek. Mau tetanggaku semua di bawah nggak masalah.
Saya tuh nggak punya LPK, nggak perlu bersaing dengan saya. Jadi kita jangan berdebat itu loh. Negara kita itu pemerintahannya lagi bingung, kita jangan mengadu argumen netizen-netizenmu dan netizen-netizen saya. Udahlah, buka LPK sebanyaknya seluruh dunia, seluruh Indonesia kamu buka LPK, nggak masalah. Saya tuh nggak masalah. Aku itu udah lengser, saya tuh udah pensiun dari dunia seperti itu. Jadi ayolah kita bergandengan tangan, udah jangan menusuin saya angkat tangan, lambaikan tangan. Capek. Kamu mau buka LPK, jangankan di Jember, di muka saya, depan rumah saya itu lo nggak masalah. Karena satu, ayo kalau memang tujuannya untuk Indonesia emas, sama-sama gandengan tangan, nggak usah bentrok. Nggak capek ngebahas saya saja. Saya dengerin aja, ini miss, ini miss, ada ini miss. Saya bilang udahlah biarin, capek tau nggak? Ayolah kita membahas bagaimana pemerintahan kita ini sudah tidak menyalurkan lagi domestik. Jadi para pembantu-pembantu yang ada di LPK ini tidak boleh disalurkan lagi, mau dikurangin gitu loh. Saya tuh tidak akan bersaing dengan LPK rezeki. Gitu loh, kita bisa meniru gaya orang, bisnis orang, tapi rezeki nggak bisa ditiru. Udah minum rek sak botol. Rezeki nggak bisa ditiru gitu loh, maksud saya. Udahlah jangan senggol nama saya. Aku izin loh mau senggol lagi. Bener loh. Ayolah kita majukan negara kita ini, duduk bareng, apa yang perlu kita bahas, apa yang perlu kita bicarakan. Enggak gitu konsepnya, yang lainnya udah membahas ke Mars, kita masih membahas pertengkaran aja. Bener nggak sih? Aduh, aku kesini mulai di Hong Kong aku wis. Di Indonesia ya dimusuhin ae. Bener nggak sih? Saya di Indonesia ya ora paham tentang peraturan roro no unjuk rasa. Saya itu paling nggak suka unjuk rasa, tapi pada kenyataannya Dek Pati itu kan Bupati ini keren gitu loh. Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang pun kerahkan, saya tidak takut. Ya seandainya pejabat yang dulu nantang saya, apaan sih Yuni itu, saya seorang diperintah oleh Yuni, padahal yo enggak, yo untung tidak terekam saat itu ya, mungkin itu jadi ontran-ontran pejabatnya yo lengser. Kenapa sih orang sakit aja Yuni heboh menelpon sana sini? Kenapa sih orang mati aja Yuni heboh sana sini? Ya untung dia ngomong nggak terekam, terekam kayak bupati pati ku. Tiada maaf bagimu. Ya untungnya dia ngomong itu secara personal dan dia tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Jadi memang seperti itu. Jadi untung pejabat yang bilang bahwa siapa sih Yuni itu, kenapa Yuni memerintah pemerintah itu, untung tidak terekam. Bener untung tidak terekam. Kalau terekam, gagal maning song. Iya kan? Jadi sampai gara-gara itu pajaknya nggak jadi naik kan? Gara-gara itu zamannya kan nggak bisa ya, nantang netizen ajur. Saya nggak sepil orangnya, nanti jadi rame itu. Sebentar ya, ada telepon masuk. Halo.